lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down Shalom, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Jemaat yang ada di online dan yang ada di onsite. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa dulu di samping kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin, Tuhan Yesus baik. Yes. Baik saudara, sebelum kita siap untuk bersorak, untuk memuji, menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami siap Tuhan untuk meninggikan, untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita puji dan sembah nama Dia, come on, woo! Hey, hey, hey. Sorakan. Mari jemaat, kita sama-sama katakan. Katakan selangkah. Demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, come on. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, come on. Semua musuh gemetar. Here we go, come on. Yesus, Hey, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. yeah, woo, come on. Katakan imanku, come on. Imanku tak perlu Cukup besar, sebutir pun dahsyat, cukup yes. sebutir pun Karena apa? dahsyat. Karena Dia yang bekerja, Bukanlah kuat gagahku. Hey, come on. gagahku. Ku tak takut, Ku tak ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama kita katakan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam
Tuhan Yesus besar. Mari sama-sama kita katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sini, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Come on. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Katakan sekali lagi. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari sama-sama saudara kita katakan, Besar di dalamku. haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, thank you Lord. Thank you, Lord. God is good all the time, Yes. oke? Amen. Ayo, semuanya kita tepuk tangan. Katakan. Wow, 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 yeah, wow, yeah, wow, 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 yeah, oh yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, you are good. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Lord, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship
worship you for who you are. Say you are good. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. Woo! Hey. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time, all the time. You are good. Oke, sama-sama jempolnya. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang tiada pernah habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kekuatan yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat seperti Engkau. Peace like a river wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river wash over me. Yes. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Come on, we sing. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, rain down on me. Break open the heaven. Break open the heavens and drench the unseen. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit, Lord, have your way. Come on, Lord, have your way. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. As I worship your majesty,
I worship your holy name. I worship your holy name. Jesus, my everything. You're everything, Lord. All that I am is yours. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Come on, we say. Open the heaven, fling wide again. Every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heaven, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heaven, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Come on, we say, oh, 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 as we cry, holy, holy. Oh, Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Come on, we say, Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Come on, Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it? Come on, we say, heaven, heaven break out, heaven break out. Oh, heaven break out, heaven break out. Oh, Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Mari saudara. Lord, send it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Yes, mari kita sembah Tuhan. Praise you, Lord. Kami sembah Engkau,
tinggikan Engkau Tuhan. Yes, kami puji Kau, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Lord send revival, Lord send it now, a move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land, like you've done it before, would you do it? Lord send revival, Lord send revival, Lord send it now, a move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land, like you've done it before, would you do it again? Lord send revival, Lord send it now, yes. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land, like you've done it before, would you do it again? Ya benar Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Apa yang kami miliki adalah kepunyaan Engkau Yesus. Kami tidak salah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup. Kami bangga mempunyai Allah pelindung kami. Terpujilah namamu, setiap bangsa, setiap apapun makhluk ciptaanmu yang ada di dunia ini berlutut sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu bisa saling bersalaman. Minimal satu orang cari 5 orang, katakan Yesus hebat. Kemudian Bapak Ibu bisa duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita menyambut untuk Bapak Ibu yang baru hadir pertama kali untuk beribadah tempat ini. Selamat datang untuk Gereja Every Nation ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, marilah Bapak Ibu kita membawa persembahan dan perpuluhan kita ke rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat di 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah tersedia di kursi-kursi Bapak Ibu. Dan ada satu lembar kertas. Ini untuk permohonan doa, di mana Bapak Ibu kalau merindukan untuk didoakan secara privasi, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa yang ada di kertas ini dan masukkan ke dalam amplop persembahan, kemudian dimasukkan ke amplop ke kotak persembahan yang ada di depan. Nanti akan ada tim dari pastoral yang akan mendoakan pokok-pokok doa dari Bapak Ibu tersebut. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di online Zoom atau sebagian Bapak Ibu yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di 2 rekening yang ada di 2 layar monitor di atas. Sebelumnya saya mewakili dari
gereja mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menabur untuk pelebaran gedung gereja ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati, biar diberkatilah setiap pekerjaan dan usaha bisnis. Dan untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening yang pertama, rekening persembahan dan perpuluhan. Untuk rekening yang kedua adalah untuk pembangunan gedung gereja. Kita juga menyiapkan metode lain untuk pemberian persembahan, yaitu dengan cara barcode. Bapak Ibu bisa menggunakan OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu, bulan yang berjalan ini. Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan, usaha dan bisnis kami. Saat ini Bapak, kami sudah memberi yang terbaik, sebagian yang kami miliki itu kami kembalikan kepada Engkau Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk gereja kami Every Nation Kelapa Gading. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat yang memberi dengan sukacita, Engkau limpah-limpahkan berkat, ada berkat terobosan-terobosan yang baru mengenai keuangan Bapak. Kami percaya itu, kami berdoa untuk jemaat diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan biarlah Kau berkati persembahan dan permohonan doa kami pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak pengumuman sebentar. Untuk pengumuman yang pertama ada Mixu. Ini bukan es krim ya. Dan Mixu ini khususnya dikhususkan untuk single pro yang range usianya di 23 sampai 45 tahun. Bagi teman-teman yang di usia segitu mungkin bisa mengikuti Mixu ini. Acara ini akan diadakan di tanggal 18 Februari jam 17.00 di Juli Cafe, Sedayu City, Kelapa Gading. Dan sebagai pembicara adalah Pastor Yusak Kancana ya. Untuk mengikuti acara ini teman-teman registrasi dulu, nanti ada Google Form yang akan dibagikan, dan acara ini ada dipungut biaya pendaftaran dikarenakan ada makan malam setelah acara tersebut. Jadi diharapkan hadir untuk yang range usia di 23 sampai 45. Dan pengumuman yang kedua tidak kalah menarik, yaitu Victory Weekend. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti menyelesaikan kelas one to one, Bapak Ibu saudara sekalian bisa mendaftar melalui leader masing-masing. Dan Victory Weekend ini akan dilaksanakan di tanggal 4 dan 5 Maret 2023, Sabtu Minggu. Untuk hari Sabtunya di jam 8.30 sampai 12.00 dan Minggunya jam 13.30 sampai jam 5 sore. Diharapkan para peserta untuk hadir tepat waktu, tidak terlambat, dan jaga kesehatan supaya bisa bersama-sama mengikuti kelas Victory Weekend ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih, pengumumannya sudah selesai dan ibadah akan dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Raswan Gautama. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di wajah saudara pada pagi hari ini, amin. Coba lihat sebelah kiri kanan, katakan saya melihat sukacita di wajahmu. Saya melihat sukacita di wajahmu. Ya. Baik, hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan jadikan, amin. Tuhan Yesus baik, tadi kita sudah nyanyikan, Tuhan Yesus sungguh sangat baik ya. Saudara, saya mengingat juga yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading ya. Saya mendorong saudara yang, terutama yang single ya, untuk Mix You and I tadi ya. Acara Mix You and I tanggal berapa tadi? 18 ya, hari Sabtu sore. Silakan daftar dan invite sebanyak-banyaknya, invite teman-teman saudara, teman kantor saudara untuk datang. Terutama ini yang datang yang single, betul ya Renta ya. Kalau yang sudah menikah nggak boleh datang ya, nggak boleh. Yang sudah menikah nggak boleh. Ini yang belum menikah, yang single. Kalau yang masih kuliah juga jangan dulu ya. Ini yang single. Silakan saudara invite teman-teman saudara ya. Baik, kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, saya percaya ada banyak mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya mendengar sekali banyak kesaksian, banyak report, testimoni, jemaat-jemaat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang mengalami mujizat Tuhan, baik itu mujizat kesembuhan, kesehatan, mujizat finansial, terobosan dalam kehidupan
saudara, kehidupan keluarga saudara ya. Nah kita mau hari ini kita mau mendengar satu kesaksian juga bagaimana mujizat yang dialami oleh satu keluarga ini. Ya kami sangat mengenal baik keluarga ini, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana perjalanan bisnisnya, dan sungguh terjadi mujizat yang luar biasa, dan ini saya percaya pasti pekerjaan Tuhan yang luar biasa, amin. Ya kita mau dengar, saya undang Bapak Nail dan Ibu Sile, silakan ke depan ya. Silakan. Bukan orang asing, bukan orang baru ya, orang lama. Ya, baik, kita mau dengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, bagaimana ketaatan mereka kepada firman Tuhan, ketaatan mereka kepada Roh Kudus, ya, ketaatan mereka untuk setia di jemaat ini, dimuridkan, bertumbuh ya di dalam life group ya. Silakan Nail dan Sile. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kayak udah lama ya saya nggak berdiri di sini gitu. Oke, enggak gue. Ya, jadi sebagian besar mungkin sudah mengenal saya, tapi saya perkenalkan bagi yang baru pertama kali lihat, nama saya Nael, ini istri saya Shile, anaknya 2, yang pertama Gavriel dan Raci ya. Gavi di sini. Ya Racinya masih demen di kids gitu ya, padahal sih saya suruhnya di sini ya, badannya udah ketinggian. Seperti itu. Oke, jadi apa yang kita mau bagikan, apa yang kita alami, saya share, saya berusaha dari hati ke hati. Jadi tidak dibuat-buat, tapi juga apa yang saya bagikan ini, yang kami bagikan bukan semata-mata untuk menyombongkan diri sendiri atau untuk menjelekan. Seperti itu. Ya semua yang untuk kita tahu ya, untuk memperlebar kerajaan surga. Nah 3 tahun kami ya, semua ngalamin pandemi. Sebagian besar tahu saya di tour and travel, pariwisata pasti big crash gitu ya. Jadi abis-abisan. Ya, sebagian beberapa ada yang mengenal saya, bahkan ada yang pernah bekerja bersama dengan saya yang sampai di sini juga gitu ya. Oke, cukup berat apa yang kita harus lalui selama 3 tahun ini gitu ya, sampai kira-kira apa yang kita alamin, kita pun sampai pernah ngalamin tidak bisa beli beras gitu ya. Kita sampai ngalamin listrik pun susah bayar. Kita sampai ngalamin dulu kita happy online, ingat ya masa-masa online ibadah nggak pakai bensin. Tapi begitu onsite kemari, kita pernah mengalami datang ke sini juga kebingungan, mobil sih ada, tapi beli bensinnya nggak ada. Seperti itu, kita pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kasih gambaran ini supaya Bapak Ibu bisa melihat sebegitu parahnya kita, sebegitu ancur-ancurannya kita. Saya nggak terlalu banyak, saya duduk sama para aswan sharing, itu pun sebagian sedikit cara kerja Tuhan itu menghabiskan waktu 3 jam Bapak Ibu. Dan itu belum kelar semuanya. Jadi saya mau ya nanti di lain kemudian hari ya ada kesempatan kita akan kesaksian yang lain, tapi saya mau bagikan mengenai ketaatan. Jadi singkat cerita di bulan Desember kami ada mulai tour, sebenarnya bukan Desember ya Bapak Ibu ya, September berjalannya waktu. Nah turnya sudah, ini perdana sejak pandemi ke luar negeri. Nah disitulah kita di challenge, jadi pada saat ya biasanya kalau company kan suka ada perjalanan kita harus kasih term payment, harus ada kredit dan sebagainya. Dah bulan Desember itulah jatuh temponya, di mana ya saya tenang-tenang aja tuh, hati untuk memberi sebenarnya flat seperti itu. Nah Tuhan berbicara ke Sile. Nah ini Sile yang mau cerita bagaimana diskusi kita, ini saya apa adanya Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Udah kenal saya kan ya. Oke, saya di sini sebenarnya berlaku sebagai istri dari Nael, penolongnya dia. Cuman jadi kalau yang ikut live grupnya ibu-ibu mungkin pada udah tahu lah ya. Waktu itu saya pernah cerita bagaimana keadaan saya pada saat itu, sebegitu terpuruknya yang Tuhan bawa. Tapi pada saat itu yang saya belajar selama 3 tahun saya tidak pernah
berkeluh kesah atau bersungut-sungut di dalam keadaan yang Tuhan bawa, karena saya percaya Tuhan izinin semuanya. Dan saat ini kalau flashback, sebelum saya cerita ini, saya lihat Tuhan jaga, pelihara dari anak-anak nggak sakit, anak-anak masih sekolah, nggak di DO gitu ya, padahal sempat terlambat juga bayar uang sekolah pada saat itu. Jadi pada saat bulan Agustus tahun lalu itu mulai jalan insentifnya. Kemudian dari pertama grupnya sempat udah belum dealing ya, tapi saya udah punya komit gitu loh, Tuhan kalau ini jadi dan ini saya belum ngomong sama Nael. Kalau ini jadi, saya mau kasih persembahan dari profit keseluruhan. Kalau Nael kan orangnya, ntar dipotong ini dulu, ntar uang sekolah ini nih. Saya nggak orangnya nggak gitu. Saya nggak mau perhitungan yang kayak gitu. Saya maunya full. Dari itu 10%-nya saya mau kasih. Nah terus kemudian deal di bulan Agustus satu company ini akhirnya dealing dengan kita. Kemudian saya istilahnya nggak babi bu bebo gitu loh. Langsung saya bilang, Tuhan aku mau kasih, aku mau berikan persembahan ini. Kemudian udah berjalannya waktu, saya dalam waktu persembahan pada saat memberikan itu saya tidak menuntut apapun, nggak hati saya maksudnya nggak istilahnya Tuhan utang ya sama saya, nggak kayak gitu. Saya benar pure mau kasih karena memang hati saya Tuhan bilang kasih gitu. Kemudian bulan Desember saya dapat lagi dealing lagi yang lain. Kemudian di situ kali ini jumlahnya gede gitu ya. Saya bilang ini saya perlu sepakat karena saya sampai di bawah mimpi 3 hari berturut-turut jumlahnya exact Tuhan kasih jumlah yang Tuhan dari mana, tapi saya percaya Tuhan yang kasih gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang bayar, saya nggak pakai ngitung lagi, saya cuma ngomong, Nael Tuhan suruh kasih sejumlah sekian. Itu saya lagi di meja makeup ya, meja dandan, terus saya bilang, Nael Tuhan suruh kasih segini. Terus Nael cuma bilang gini, itu namanya buah sulung. Saya pas dia bilang oke, saya udah langsung lari ke meja komputer, saya langsung ketik pakai klik BCA, saya langsung transfer. Itu udah nggak pakai, kalau saya sama Tuhan saya orangnya nggak mau perhitungan, saya percaya Tuhan juga melakukan segala sesuatunya juga nggak perhitungan ke saya. Nah kemudian dari situ itu sampai sekarang kerjaannya nggak berhenti Bapak Ibu, kerjaannya nggak berhenti, turnya nggak berhenti, sampai ini baru satu company itu saya sampai bilang aku overwhelmed gitu loh, sampai aku sendiri juga nggak bisa. Kemarin saya waktu yang grup di bulan Agustus saya handle sendiri Bapak Ibu, belum ada pegawai sama sekali, yang bantu cuman ini. Yang bantu cuman ini. Kemudian saya habis itu baru dari situ di bulan Desember mulai kelimpungan sayanya. Aduh, ini aku nggak mampu nih Nael, aku bilang gitu, karena udah mulai banyak banget. Sampai sekarang saya udah nggak mampu. Akhirnya saya kerahkanlah panggil orang-orang. Silakan Nael. Jadi ini versi dari perspektif ibu-ibunya ya, para istri ya. Jadi yang saya mau bagikan adalah sebenarnya tadi ada konteks di mana di meja rias, saya baru selesai mandi, turun dia bilang aku mau memberi gitu. Tadi dia Sile bilang sempat bilang ini pertama, betul saya matematiknya jalan sebagai laki-laki Bapak Ibu kan, anak belum selesai bayar gitu ya. Terus juga masih ada A, B, C, D, masih ada segudang permasalahan yang bolong yang harus kita selesaikan. Sebagai laki-laki saya harus mikir itu juga, betul ya. Tapi begitu Sile bilang ini konfirmasi Tuhan, saya udah nggak bisa ngomong lagi, oke, saya damai sejahtera, kuncinya itu. Dan saya perlu taat. Langsung saya bilang, perlu dipotong ini nggak? Perlu dipotong itu nggak? Ya benar ya, jadi ini saya mau tahu, konsepnya Tuhan bicara ke Sile itu apa? Kalau perpuluhan, lain. Tapi Sile bilang saya mau bekasi semuanya apa yang didapat profitnya. Semuanya. Oh, berarti ini namanya buah sulung. Di sini saya izin sama Pak Raswan untuk apa itu buah sulung. Pengertian saya ada di Keluaran 22 ayat 29. Nah, ini ya, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Ada nextnya enggak?
Oh, A-nya doang. Ada hasil yang saya bacakan ya. Jadi sebentar. Keluaran 22 ayat 29. Maaf ya Bapak Ibu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ini lebih menarik dan lebih gampang dicernanya. Ada gak Hana? Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini dasarnya saya. Hasil pertama all jeder gitu. Jadi udah nggak usah. Karena kalau saya membiarkan pikiran saya kompromi, itu nggak akan terjadi Bapak Ibu. Cepat-cepat lakukan, taat aja. Pokoknya jalan aja buru-buru gitu. Kita sepakat suami istri, Sile udah gercep aja langsung ngambil handphonenya, klik BCA atau mobile, langsung kirim. Jadi saya udah nggak bisa, jangan deh nggak ada cancel gitu ya. Jadi udah nggak ada ragu-ragu ya, sudah gitu ya. Oke, berikutnya karena saya kepala, saya harus memutuskan Bapak Ibu sebagai suami, ya kirim gitu. Jadi istri nggak nyelonong sendiri. Nah kunci dari kesaksian ini adalah sebenarnya ketaatan Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan berusaha kalau Tuhan udah benar-benar berbicara, udah deh jangan coba-coba ngelawan. Nah cara saya mendengar suara Tuhan sekali lagi tadi saya bahas dengan kuncinya adalah damai sejahtera. Enak gitu loh Bapak Ibu ya, nggak gelisah, nggak apa. Hati ya Bapak Ibu, bukan otak. Kalau pikiran, yes saya masih ngitung. Seperti itu, tapi hati saya damai sejahtera. Jadi kami kembali lagi bukan memberi untuk poinnya menyogok Tuhan. Tuhan saya ngasih ini buah sulung supaya ntar kasih jawab ya. Ada tender-tender baru ya. Nggak ada begitu. Pokoknya apapun yang terjadi, mau Tuhan kembalikan dengan cara apapun, pokoknya saya taat, saya menabur. Seperti itu. Nah, karena saya taat, yang saya dapat apa? Setelah kami flashback tadi Sile juga cerita, itu kita ngelihat anak-anak nggak pernah sakit loh selama pandemi. Pada saat kita beras aja nggak bisa beli, anak-anak nggak pernah sakit sama sekali. Sukacita, Tuhan berikan keharmonisan juga. Ya dalam ketegangan pekerjaan ada tetap gitu ya, tapi secara rumah the whole-nya kita fine. Dan yang terakhir Tuhan menjamin pekerjaan kita. Masa-masa kering tetap ada. Kita ngalamin Tuhan izinkan, tapi ini sekarang Tuhan kembalikan. Nah jadi bonusnya yang kami alami sekarang adalah, jadi minggu lalu ya kira-kira minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, yang Pak Raswan membagikan soal presentasi penjabaran gedung rumah Tuhan ya, 2 minggu lalu ya maaf, 2 minggu lalu, itu juga saya datangnya terlambat, datangnya setengah gitu ya, oh ya ada pembangunan rumah Tuhan seperti itu. Saya duduk sebentar. Lalu pada saat memberi, kalau soal memberi Bapak Ibu, itu lama-lama kita ketagihan, nafsu gitu ya. Saya duduk, kita berdoa, waktu itu kita di challenge untuk berdoa ya. Saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi bukannya kata, kan kalau kita ketemu suka sama teman ya, saya doakan ya, bener gak didoain? Cuman ngomong aja gitu ya, bahasa gaulnya ngemeng doang loh gitu kan ya. Jadi saya benar-benar duduk, saya berdoa, Tuhan saya mau memberi, berapa angkanya? Seperti itu. Lalu Tuhan taruh langsung saat itu saya duduk di sebelah sana, angkanya 5 kali lipat dari buah sulung. Jadi porsinya seperti itu ya Bapak Ibu, buah sulung itu the whole profit tuh. Ini 5 kali lipat dari buah sulung. Terus Sile jarak 1 bangku duduk, saya tanya, doa gak? Doa. Dapat gak? Dapat. Angkanya sama dengan yang Tuhan kasih. Terus saya bilang, cilaka lu saya bilang gitu ya. Ya, gede nih soalnya gitu ya. Kali ini nggak main-main buat saya gitu ya. Akhirnya itu saya tulis buru-buru, saya taat, tulis di kertas janji iman. Dananya belum ada. Belum Bapak Ibu. Tendernya yang Sile bilang di Desember itu atau ya itu udah ada planning, tapi belum goal. Belum ada surat penunjukan dari company, kita yang menang. Jadi bisa ada tikungan terakhir, makanya saya tetap jaga-jaga Tuhan, jangan sampai ada tikungan terakhir orang lain ambil atau membelokkan apa yang Tuhan mau kasih ke kita. Seperti itu saya berdoa. Ininya singkatnya maksudnya saya, kira-kira minggu lalu ya, kita bisa, Tuhan kasih loh, Tuhan lunaskan semuanya dan memberikan sehingga saya bisa menyerahkan semua janji iman saya 100% Bapak Ibu, tidak nyicil, ya tidak bertahap.
5 kali lipat yang Tuhan kasih. Jadi seperti itu yang kita alami sekarang. Tadi Sile juga sudah ceritakan, kita overwhelmed. Di bulan ini pun kita sudah ada 4 grup. Seperti itu, dan jumlahnya bukan puluhan, ratusan. Makanya Sile sampai keteter, gue udah gak kuat lagi, harus bagaimana ya. Saya juga pusing ngeliatin. Good problem sekarang ya, bukan masalah gak ada kerjaan, sekarang masalahnya kebanyakan kerjaan Bapak Ibu. Seperti itu ya, jadi tumpah meluap-luap seperti itu. Sekarang jadi terakhir, saya mau encourage teman-teman semua. Pertama, taat, memberi bukan untuk menyogok Tuhan, tapi benar-benar karena memang Tuhan yang kasih dan saya taat sama Tuhan. Kalau misalnya saya mengharapkan timbal balik, yes, tapi bukan uang yang saya harapkan, tapi pengembalian Tuhan berupa banyak hal. Seperti itu. Pembangunan rumah Tuhan, kenapa saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa? Bangun rumah Tuhan tidak setiap bulan Bapak Ibu. Mungkin 10 tahun sekali, mungkin bisa 50 tahun sekali, mungkin gitu loh. Di tempat ini saya mengucap syukur, Tuhan taruh di sini ada kesempatan membangun rumah Tuhan. Kita memang udah ada mau renov ya di belakang. Saya encourage teman-teman, ayo. Karena saya ngalamin Tuhan kasih dalam waktu singkat loh. 2 minggu lalu, 1 minggu kemudian, kalau saya Tuhan sayang sama saya begitu ya. Jadi kebetulan ya 1 minggu kemudian Tuhan lunaskan. Ini saya buktikan kesetiaan Tuhan. Langsung juga saya nggak babi bu bebo, Sile langsung kirim, beres semuanya. Ya kira-kira seperti itu dari saya mau buat hati Bapa di surga bucin sama Bapak Ibu. Biar Bapa di surga tuh nggak pernah berhutang ya. Jadi lakukan itu karena saya sudah merasakan. Minggu depan saya percaya ada teman-teman semua yang berdiri ganti kasih kesaksian yang lama sama ya gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Wow, amen. Thank you, Sile and Nail, luar biasa Tuhan kita, amin. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Jadi saudara, kata cilaka itu sama celaka beda ya saudara ya. Kata cilaka itu artinya positive way gitu kan. In a positive way, bukan kecelakaan bukan ya. Jadi maksudnya wah luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi waktu Nail memberikan janji iman, saya udah kemarin minggu lalu saya ketemu, ini hati-hati loh Nail, kamu janjinya nih besar loh. Jadi kadang sayanya juga yang ragu-ragu, tapi dia nggak ragu-ragu. Nggak, ini dari Tuhan. Ya, ini dari Tuhan. Benar, dia bisa. Tuhan bisa memberikan ya nilai yang Tuhan janjikan. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Kuncinya adalah tadi saudara, taat. Amin saudara. Kuncinya adalah taat kepada suara Roh Kudus, bukan karena ego, bukan karena keinginan kita, tapi semua mari kita berjalan semua di ruangan ini jemaat Tuhan untuk mentaati apa yang Roh Kudus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Ya, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kita percaya akan ada banyak lagi mujizat-mujizat yang akan saudara alami ya. Mujizat ini kepada kita semua ya. Berkat Tuhan berikan bukan hanya kepada Pak Nail dan Ibu Sile, tapi kepada saudara semua di ruangan ini dan juga yang di rumah ya. Baik, mari kita siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita akan membuka, lanjutkan seri miracle ya, mujizat. Mujizat Tuhan terjadi dalam berbagai cara, dalam setiap keadaan, dengan apapun juga Tuhan bisa lakukan perkara yang mustahil. Nah, hari ini judulnya Salah Siapa? Judulnya Salah Siapa? Siapa yang salah gitu ya. Nah, manusia cenderung mencari kesalahan. Ya, atau bahasa kitanya tuh cari kambing hitam. Ya. Manusia cenderung cari, ini saya bisa begini nih, salah siapa ya? Kok bisnis saya nggak jalan ini, siapa yang salah nih? Ini gara-gara dia nih, partner saya mengkhianati saya nih. Kok saya lahir seperti ini nih, salah siapa nih? Salah mama saya mungkin atau papa saya. Kok saya lahirnya begini? Ya. Kenapa saya lahir di suku ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Terus saya kok begini, saya gagal dan lain-lain. Ini salah siapa nih? Kita cenderung mencari kambing hitam. Nah, ini udah ada di depan saudara kambingnya ya. Nggak usah dicari lagi. Kita cenderung mencari siapa yang salah.
Saya mau ini nggak dikasih, saya mau ini nggak bisa, saya mau begini nggak bisa. Oma saya begitu, mertua saya begini, kakak saya begitu, papa saya begini. Ini semua salah mereka. Kita cenderung sebagai manusia itu melemparkan kesalahan kepada sang kambing ini gitu ya, jadi kambing hitam ya. Nah ada satu cerita saudara, ini bagus untuk saudara dengar cerita ini. Kenapa ada cerita kambing hitam? Ya, ceritanya begini saudara. Jadi suatu hari di suatu negeri, ada seorang gubernur. Gubernur ini melakukan korupsi besar-besaran. Ya, gubernur ini melakukan korupsi besar-besaran. Sampai ditangkap oleh KPK-nya negeri itu. Ya, ditangkap oleh KPK-nya negeri itu. Kemudian diadili, dan hakim majelis memutuskan hukuman mati kepada gubernur ini. Ya. Ini saudara, ini cerita benar ya. Ini cerita sejarah kenapa adanya kambing hitam ini. Dihukum mati si gubernur ini. Pada saat gubernur ini akan dipancung, hukum pancung, di eksekusi di depan rakyatnya, sang algojo yang mau coba pancung mulai berpikir. Lalu dia bilang ke hakimnya, Pak Hakim, kalau saya pancung ini gubernur, terus kita rakyat ini nggak punya gubernur lagi dong. Gitu. Terus Pak Hakimnya bilang, iya ya, gimana ya kalian? Soalnya raja tidak menyiapkan pengganti. Nah, terus datang seorang pemuda yang lain. Oh gini aja Pak Hakim, gimana kalau asistennya aja yang kita pancung, kita hukum mati, supaya kita masih punya gubernur. Jadi ada wakil gubernur. Terus hakimnya bilang, oh iya benar juga ya, kita pancung aja nih yang asistennya wakil gubernur. Tapi ada pemuda yang lain ngomong, wakil gubernur yang satu itu sakit. Berdasarkan norma-norma kerajaan kita ini, negeri kita ini, nggak boleh kalau orang sakit itu dihukum, menanggung hukuman. Nah, terus hakimnya bingung, oh gimana ya? Jadi hakimnya bingung saudara. Terus kemudian datang pemuda yang lain, gimana kalau wakil gubernur yang kedua? Hakimnya bilang, oh benar juga, masih ada satu lagi wakil gubernur. Tapi terus ada pemuda lain lagi datang lagi, oh jangan, nanti kalau wakil gubernur yang kedua dihukum mati, pancung, nanti kalau gubernur kita lagi perjalanan kunjungan ke negara lain, terus kita nggak ada gubernur. Hakimnya bingung lagi, aduh gimana ya? Kasihan nih rakyatnya nih nggak punya gubernur. Begitu. Akhirnya saking bingungnya si hakim, gini aja deh, panggil tua-tua adat, ya yang sudah tua nih, sepuh-sepuh adat, coba maju ke depan sini. Saya mau tanya kepada kamu. Dia mau, aduh pusing, dia lemparkan aja dah sama si tua-tua kerajaan ini, negeri ini. Kamu udah yang putuskan dah, saya hakim udah pusing mutusinnya gimana. Terus naiklah si tua-tua itu ke podium. Ya udah tua dia, sambil pelan jalan. Sambil dia naik ke depan, lewatlah kambing hitam. Mbe gitu kan, lewat. Nah si tua-tua, ini aja nih kambing aja, yang dipancung kalinya. Nah jadi itulah cerita sejarah kenapa jadi kambing hitam. Ya. Oke, saudara. Tapi jangan itu yang jadi rema saudara nanti ya. Tapi itu benar ceritanya kenapa jadi kambing hitam, yaitu gara-gara si kambing lewat ya, yang berwarna hitam. Jadi si kambing hitam ini selalu menjadi tumpahan kesalahan ya. Ya. Jadi itulah sifat kita manusia. Mau cari siapa yang salah gitu. Kalau bisa jangan saya yang salah. Iya enggak? Ya kan? Kalau bisa saya enggak salah, dia yang salah, dia yang salah, dia salah. Selalu mencari orang lain yang salah. Nah cerita ini berhubungan dengan sekarang kita masuk ke Alkitab ya. Tadi ilustrasi. Nah sekarang masuk ke Yohanes 9 ayat pertama. Bagus saudara punya catatan, catat ayat ini. Nah kisah ini terjadi ketika Yesus lewat, murid-murid, orang-orang banyak melihat ada orang buta yang duduk mengemis-ngemis ya untuk minta sedekah. Dan buta ini sudah sejak lahir, diketahui orang-orang banyak ini bahwa dia buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat dikatakan, yaitu siapa? Yesus melihat orang buta sejak lahirnya. Melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu ayat kedua, kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Siapa yang salah ini? Dia sendiri atau orang tuanya? Nah ini sama seperti pertanyaan kita tadi. Siapa yang salah? Salah siapa?
Kenapa saya jadi begini? Ini kesalahan siapa ini? Kebanyakan kita merasa saya ini korban ini gara-gara orang tua saya nih. Saya jadi begini. Kita merasa ini sepertinya kita ini korban, playing victim, saudara. Kita mempermainkan diri kita sebagai korban. Selalu menyalahkan orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Nah, sama seperti kejadian ini sifat begini saudara sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sudah ada ribuan tahun yang lalu sifat seperti ini. Yang mencari kambing hitam. Ya, nah ini mereka bertanya, siapa yang salah nih? Siapa yang berdosa nih? Orang buta ini, sejak lahir dia buta. Orang tuanya kah dosanya sehingga anaknya menanggung hukuman atas dosanya? Apakah dia sendiri yang berdosa? Ya, itulah pertanyaannya ya. Nah, yang amazing, yang luar biasa, Yesus menjawab, di luar dugaan kita, di luar dugaan mereka pada masa itu. Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Dengan kata lain, siapa yang salah? Ini salah siapa Tuhan? Yesus jawab, bukan salah siapa-siapa. Demikian ketika saudara bertanya, Tuhan ini salah siapa ya? Kok saya jadi begini, saya gini? Yesus menjawab, bukan salah siapa-siapa. Artinya saudara, orang ini, buta ini, dia bukan korban dosa. Dia bukan korban kesalahan. Dia bukan korban. Ya, bukan salah siapa-siapa. Yes, benar orang itu berdosa pasti. Orang tuanya juga berdosa pasti. Tapi keadaan lahir buta itu bukan hukuman dosa, ya. Bukan akibat dosa, bukan kesalahan. Ya, dia seperti itu. Mungkin kita juga seperti itu. Kita merasa ini kita akibat hukuman. Oh, ini saya sudah kena tampar Tuhan, saya begini. Ini sudah takdir saya seperti ini. No, Tuhan katakan. Tuhan tidak menghukum saudara. Tuhan tidak menghukum saudara dengan cara demikian. Bukan salah saudara, bukan salah orang tua saudara, bukan salah siapa-siapa, bukan salah pemerintah juga. Jangan selalu sedikit-sedikit salahin pemerintah, bikin demonstrasi di mana-mana. Bukan salah siapa-siapa, katakan bersama saya, bukan salah siapa-siapa. Kalau kita cari terus salah siapa? Banyak saudara yang saudara bisa temukan, termasuk saudara dan saya juga. Kita juga bersalah. Ya, tapi keadaan yang saudara alami bukan karena kesalahan. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi, ada tetapinya saudara. Tetapi karena pekerjaan Allah. Ya, saudara bisa garis bawahi di situ. Alasannya adalah ini, saudara. Pekerjaan Allah. Perkara-perkaranya Allah. Kenapa Pak Nail dan Ibu Sule mengalami badai sedemikian rupa, yang saya tahu persis bagaimana penderitaan mereka melewati masa sukar dalam hidupnya. Salah siapa? Kalau mau dicari salahnya. Salah si Mr. Covid? Salah siapa yang salah? Ya bingung juga cari yang salah. Bukan. Tapi supaya di kemudian hari, pekerjaan Allah yang hebat itu, yang luar biasa dinyatakan melalui Pak Nail dan Ibu Sile, betul? Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup mereka. Yesus yang dimuliakan, itu yang disebut pekerjaan Allah. Mujizat demi mujizat. Tanda-tanda ajaib dilewati, terjadi dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Kuncinya dasarnya adalah pekerjaan Allah. Harus, Tuhan Yesus katakan, harus. Kalau ada kata-kata harus, itu mandatory. Harus dinyatakan di dalam dia. Siapa dia di situ? Orang buta tadi. Ya. Orang buta tadi. Pekerjaan Allah yang dinyatakan bagi dia. Saudara, Yesus sengaja lewat di situ. Yesus tahu di situ ada orang buta pasti. Jadi dia merancangkan sebuah perjalanannya itu sudah on schedule. Sudah sesuai itinerary-nya dia. Dia akan lewat di situ. Dia akan bertemu dengan orang buta itu. Dan dia sudah tahu orang buta itu sejak lahir. Dan Yesus sudah tahu bahwa Bapa akan melakukan perkara besar melalui orang itu. Dan orang ini akan dipakai oleh Tuhan. Sebagai display. Sebagai alat demonstrasi kedahsyatannya Tuhan.
Katakan Tuhan mau lakukan pekerjaan Allah. Dikatakan bukan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Allah melalui Dia yang Yesus nyatakan. Jadi Allah mau menunjukkan, mendemonstrasikan kedahsyatannya, pekerjaan yang luar biasa. Sama seperti Allah memakai Pak Nail dan Ibu Sile tadi untuk mendemonstrasikan pekerjaan Allah. Jadi ini semua tadi bukan pekerjaannya Nail dan Sile, bukan mereka yang hebat. Tapi siapa yang hebat? Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Tuhan Yesus yang hebat, yang bekerja melalui kehidupan hamba-hambanya yang setia dan taat ini. Bukan orang tuanya, bukan orang itu juga. Itu kuncinya, saudara. Tapi Allah. Fokusnya adalah Allah, bukan orang itu. Ya. Saudara, dengan seizin Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan, dengan rencananya yang besar dan ajaib, rencana Allah akan terjadi melalui orang buta ini. Dan semua sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Seharusnya kita yang hidup di dalam Tuhan, pertanyaannya bukan salah siapa. Bukannya menghakimi, bukannya menuduh, atau bukannya melempar kesalahan kita kepada orang lain, kepada kambing tadi, ya kambing hitam tadi. Namun saudara, seharusnya pertanyaan kita, siapa yang akan bekerja dalam situasi ini? Yaitu Allah yang bekerja. Sikap kita bukanlah menghakimi orang lain, tapi justru kita melihat orang itu akan dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kira-kira 20 tahun yang lalu seingat saya ya, setelah kami menikah, kami lama tidak punya anak, 10 tahun. Suatu ketika 5 tahun atau 6 tahun kami menikah, saya bertemu dengan teman lama, teman kuliah saya. Lalu kita ngobrol dengan teman kuliah saya. Kita ngobrol, saya ceritakan, dia tanya, anak lu berapa? Belum. Oh, udah lama gitu nih kan lu belum punya anak? Belum. Terus lu berdoa nggak? Berdoa. Mungkin lu berdosa lu, dibilang gitu. Kata saya. Coba lu cek deh dosa lu apa? Gitu. Apa ya? Saya jadi berhitung apa dosa saya, gitu. Atau siapa yang dosa nih? Dia ngomong begitu persis seperti ini orang buta ini, murid-murid. Terus saya cerita, udah banyak pendeta-pendeta bernubuat ke saya, berdoa buat saya. Nah tuh apalagi lu, udah banyak pendeta berdoa, lu belum juga punya anak kan? Lu bertobat deh cepat-cepat gini. Saya jadi merasa tertuduh, dia ngomong gitu kan. Oh iya. Terus, saya bilang, buktinya lu belum punya anak kan sampai sekarang kan, dia bilang. Terus saya, atau mungkin nubuatannya salah tuh, itu salah tuh dia tuh. Jadi semua disalahin sama dia kan, gua salah, dia salah, istri gua salah, pendetanya juga salah juga, semuanya salah gitu kan. Tapi saya juga bilang gini, tenang aja bro, hidup gua juga belum selesai, gitu kan. Kita tunggu aja nanti, bagaimana Tuhan bekerja. Ya udah, habis itu kita ngobrol-ngobrol biasa lagi. Dan berapa tahun kemudian datanglah Andrew, ya, datanglah Andrew pada keluarga kami. Jadi nggak ada yang salah, saudara. Iya. Jadi apakah salah saya tidak punya anak 10 tahun? Enggak, karena pekerjaan Tuhan mau dilakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi saudara, mari berhenti menghakimi orang lain. Ya, mari berhenti menyalahkan orang lain. Yang penting adalah bagaimana pekerjaan Allah dilakukan melalui saudara. Amin, saudara. Bagaimana pekerjaan Allah, mujizat Allah akan dilakukan, dikerjakan melalui siapa? Saudara lah. Tuhan perlu saudara untuk melakukan mujizatnya, untuk melakukan karya pekerjaan yang ajaib itu. Amin. Semua atas kedaulatan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua, adik-adik semua yang ada di sini, semua ini ada di dalam kontrol kendalinya Tuhan. Tuhan Yesus dari jarak jauh, dia sudah tahu ada orang buta di sana. Dan dia sudah melihat dan sudah memantau. Semuanya ada di dalam pantauannya Tuhan. Makanya Tuhan lewat ke situ. Tuhan lewat ke situ. Kalau bukan karena pekerjaan Allah, mungkin Tuhan Yesus tidak lewat di situ. Semua itinerary-nya Tuhan, ya ini yang Tour and Travel tahu. Kalau mau pergi kan sudah dibuat persis detail itinerary-nya. Yaitu apa maksudnya? Peta perjalanan ya.
rundown, schedule-nya, semua sudah diatur. Nah, semua apa yang Yesus lakukan itu sudah ada rundown-nya, sudah ada itinerary-nya, sudah diatur oleh Tuhan supaya pekerjaan Allah terjadi di muka bumi ini melalui Yesus. Jadi Allah sudah punya pekerjaan master plan yang dahsyat, yang ajaib di surga sana untuk saudara. Amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, melalui saudara. Amin, saudara. Nah, sekarang kita lihat masuk berikutnya. Pekerjaan apa? Ya, sekarang masuk ke dalam pekerjaannya. Secara lebih dalam lagi. Jadi pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Perhatikan saudara. Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Ini baru judul ya. Kenyataannya, pada saat dia bertemu dengan orang buta ini, kenyataannya orang buta ini belum sembuh, saudara. Ya. Nah, soalnya saya mau cari judulnya bingung, saudara. Jadi saya bikin aja Yesus menyembuhkan orang buta itu kan. Tapi kenyataannya, apa yang Yesus lakukan ketika ketemu orang buta itu? Yesus nggak bilang, sembuh. Yesus nggak lakukan itu, saudara. Seperti sebelum-sebelumnya, gampang Tuhan Yesus lakukan. Bangkit, angkat tikarmu, berjalanlah, ya kan? Yesus lakukan, sembuh dia. Dia ketemu orang buta yang lain bernama Bartimius, dipegang matanya, sembuh dia jalan. Apa bisa melihat, sorry. Orang buta berjalan bukan mujizat ya. Orang buta memang bisa jalan. Orang buta tuh mujizatnya kalau dia bisa melihat ya. Jadi melihatlah dia, Bartimius ya. Tapi yang ini, maaf saudara ya, agak jorok sedikit. Dia meludah ke tanah. Yesus meludah ke tanah. Kalau kita murid-murid, buset gitu ya. Meludah ke tanah, jorok amat sih gitu. Meludah ke tanah gitu. Terus udah diludah, ya dia nggak, tolong ambil centong nasi gitu atau apa. Dia aduk-aduk pakai tangannya di tanah. Dia aduk-aduk ludahnya ke tanah. Iya kan? Belum selesai sampai situ saudara. Diambil tanahnya, dioles ke matanya, jorok banget gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh karena dropletnya mesti dicek dulu ke tes antigen atau tes PCR kan. Kalau dulu kan belum ada virus COVID-nya, jadi boleh-boleh aja, gitu ke tanah, cuk, diaduk-aduk, ditaruh ke mata. Ini aneh juga ya, aneh juga ya. Masuk di akal saudara nggak? Nggak masuk saudara. Di akal saya juga nggak masuk. Ngapain sih, repot banget sih Tuhan Yesus pakai begitu. Atau kita pikir juga, kadang-kadang kita juga pikir, iseng banget sih Tuhan Yesus. Caranya ngomong aja lah, sembuh. Bisa nggak saudara? Bisa. Kok repot banget sih Tuhan Yesus pakai, terus jorok banget gitu loh caranya. Iya nggak? Saudara, sometimes Tuhan melakukan mujizat dengan cara nih di luar otak kita, saudara. Sometimes atau seringkali Tuhan Yesus lakukan itu dengan cara yang aneh dalam kehidupan kita, yang nggak ada di sini kita nih, nggak ada di otak kita. Tuhan Yesus meludah, terus diaduk pakai tanah, terus tanahnya diolesin ke mata. Ada nggak cara masuk nggak di dalam medis? Nggak ada ya. Saudara juga luluran mau nggak begitu, pakai ludah gitu sih, yang masasnya gitu kan dilulur ke badan saudara? Nggak ada yang mau. Tapi orang buta ini mau, saudara. Orang buta ini mau, nggak protes dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah mau pekerjaan Allah itu yang kelihatannya hina, ya, kotor, jorok, memalukan gitu, tidak common, tidak biasa yang Yesus lakukan melalui hidup orang buta ini? Bagaimana kalau kita sebagai orang buta itu? Mau nggak kita? Mau nggak kita perlakukan gitu? Saudara, yang orang buta ini doakan, mungkin Tuhan saya berdoa saya sembuh. Tapi yang dia dapatkan bukan kesembuhan, saudara. Yang dia dapatkan matanya kotor, jorok, ya. Matanya malah tambah kotor. Sering kita berdoa, Tuhan saya berdoa untuk pasangan hidup. Makin susah Tuhan, kok saya nggak punya teman.
lawan jenis, makin susah saya dapat pasangan. Saya ditinggal teman-teman. Seringkali kita berdoa, Tuhan saya berdoa untuk terobosan keuangan. Makin sulit ini teman bisnis, partner bisnis menjauh dari saya. Seringkali doa kita kok kadang-kadang makin susah, makin buruk keadaannya. Saya berdoa untuk suami saya berubah Tuhan, semakin baik. Tapi ternyata semakin buruk suami kita. Semakin kasar, semakin jahat kelihatannya begitu. Kelihatannya hari semakin buruk, doa saudara semakin tidak terjawab, semakin buruk, semakin buruk. Sama seperti orang buta ini. Bukannya sembuh, semakin kotor badannya. Bukannya sembuh, semakin kotor matanya. Mana kesembuhan? Saya nggak bisa melek. Mungkin orang buta gitu. Lah ini gimana nih Tuhan? Saya makin kotor, makin gak enak hidup saya. Makin buruk keadaannya, kelihatannya. Kelihatannya makin buruk. Ya. Berikutnya, belum selesai sampai di situ. Yesus mengutus orang buta ini ke kolam Siloam. Belum selesai Tuhan Yesus. Ya, kata-kata kuncinya kepada saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus belum selesai. Ya, belum selesai. Jadi tidak sampai di peristiwa meludah ke tanah itu belum selesai. Itu belum selesai, saudara. Masih ada lanjutannya seri kedua. Yaitu apa? Udah diucek-ucek matanya, sekarang pergi ke kolam Siloam. Pergi ke kolam Siloam. Jadi peristiwa pertama itu peristiwa kesembuhan, tapi dia juga belum melihat. Belum selesai. Tapi kemudian Yesus mengutus orang ini pergi ke kolam Siloam. Ya, bisa dia bilang begini. Bagaimana sih Tuhan? Mata gua aja belum lihat terus lu suruh gua ke Siloam. Yang mana Siloam itu saya juga nggak tahu, gitu kan. Karena dia buta kan. Itu di mana Siloam? Saya nggak mau tanya, matanya ketutup begini, di mana Siloamnya? Gitu. Bagaimana dia bisa ke Siloam? Bukan rumah sakit Siloam, saudara. Ke Siloam, kolam. Caranya ke situ bagaimana? Masih buta matanya. Tapi dia taat, dia lakukan. Mungkin dia tanya, Bang Gojek, tolong antar saya ke Siloam. Mungkin temannya antar dia, bisa juga. Atau dia pergi sendiri. Pokoknya dia sampai di Siloam. Dia sampai di Siloam. Sampai di Siloam, dia basuh. Kan Tuhan Yesus suruh basuh dirimu, dia basuh dirinya. Ya. Dan saat dia melakukan, sementara dia melakukan perintah Tuhan, sementara dia dengan taat dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan yang kelihatannya di luar dugaan, di luar nalar, di luar akal pikiran dia, tapi dia taat saja. Seperti tadi Nail bilang, taat saja, lakukan saja. Disitulah mujizat terjadi, saudara. Disitulah waktu dia membasuh matanya. Sementara dia selesai basuh, dia mulai lihat sinar cahaya. Dia bisa mulai merasakan ada cahaya masuk, sinyal cahaya masuk ke dalam otak, dalam pikiran dia. Dan dia bisa mulai melihat muka-muka teman-temannya. Dia bisa melihat, oh air itu kayak begini bentuknya. Dia bisa melihat warna kuning, warna pink, ya warna, dia bisa melihat warna merah, warna coklat. Dia bisa lihat pohon. Dan dia, oh ini namanya mujizat. Ini namanya melihat. Sekarang saya bisa melihat. Dan setelah dia bisa melihat, dia datang kembali kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang berikutnya, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Memperkenalkan siapa dia. Yesus memperkenalkan siapa dia. Itu di ayat, sebentar ayatnya. Saya nggak, ya Yesus memperkenalkan siapa dia. Itu di ayat 38. Yesus, saudara bisa catat ayat 38. Yesus memperkenalkan, akulah dia. Akulah dia. Ya orang yang menyembuhkan kamu itu. Akulah Tuhan. Ketika orang itu tanya, siapakah engkau? Ya. Karena orang buta itu tidak melihat siapa dia. Tapi ketika dia melihat, oh ini yang orang tadi yang menyembuhkan saya, namanya Yesus. Siapakah engkau Yesus? Yesus bilang, akulah dia. Ketika orang ini tanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus jawab, yes, akulah dia. Akulah Tuhanmu. Ya. Nah saudara, dari peristiwa ini, saya tutup dengan ini. Saya tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan. Apa respon orang buta itu? Ya, ini bisa saudara catat. Kesimpulannya, apa respon orang buta itu? Yang pertama, respon dia taat dan bertindak.
Ya, tadi sudah ada ayatnya, di ayat 7, saudara bisa catat di ayat 7b. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ingat, di mana dia sembuh tadi? Di mana dia bisa melihat setelah dia membasuh dirinya. Jadi dia tidak langsung sembuh, saudara. Jadi sometimes ketaatan kita, Tuhan uji ketaatan saudara. Ketika kita taat, ya belum langsung terjadi mujizat itu. Tapi ketika belum terjadi mujizat itu, apakah saudara masih taat atau tidak? Apakah saudara masih terus melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Mujizat tidak langsung terjadi, tapi sementara dia taat melakukan perintah Tuhan, di situ mujizat terjadi dalam kehidupan dia. Di situ dia bisa melek. Kuncinya adalah orang ini pergi, ia membasuh dirinya, lalu kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, dia pergi, dia membasuh dirinya, dan dia kembali. Dia nggak kabur, saudara. Sembuh dia kabur, dia lupain yang doain tadi, enggak. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tahu kemana dia harus kembali. Dia kembali kepada Tuhan. Kuncinya taat. Ya, bisa saja orang itu tersinggung. Ya, bisa saja orang buta ini marah. Siapa kamu ya, ngucek-ngucek mata saya, ngotorin mata saya. Kamu bikin hidup saya tambah rusak, tambah hancur, tambah kotor, tambah buruk kelihatannya. Tapi orang buta itu tidak pernah protes. Amin, saudara. Orang buta itu tidak protes. Dia tidak marah. Dia tidak kabur. Dia taat melakukan kehendak Tuhan. Dia pergi, dikatakan. Katakan bersama saya, pergi. Pergi, itu mengandung kata taat dan bertindak artinya. Dan dia membasuh, disuruh basuh, dia basuh dirinya. Ya. Yang kedua, apa respon orang buta ini? Respon orang buta ini, itu kalau saudara baca dari ayat 13 terus sampai ayat 30 berapa itu? 33, 4, 35. Dia menceritakan. Bahkan ditanya sama ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yesus. Dia nabi dan dia Tuhan. Bagaimana kamu sembuh? Dia mengolesi mata saya dengan lumpur, ya dengan tanah, dan saat saya membasuh diri saya sembuh. 3 kali orang buta ini diadili oleh orang Farisi, dan 3 kali dia mengatakan yang sama. Malah dia bilang begini kan sama orang Farisi, barangkali kamu mau jadi murid Yesus, gitu. Ya, dia challenge lagi si orang Farisi ini, berani-beraninya nih orang ini. Tapi kenapa dia berani? Dia tahu persis, dikatakan di ayat 33 kalau nggak salah. Kalau bukan Tuhan yang datang dari surga, tidak pernah terjadi di dalam sejarah manusia, orang yang buta sejak lahir itu bisa melihat, dia bilang itu. Pasti ini Tuhan, dia katakan gitu. Makanya dia bilang juga kepada orang Farisi, kamu juga mau nggak jadi murid Yesus? Ya, dia mulai menginjili orang Farisi ini. Barangkali kamu juga mau jadi muridnya. Mungkin. Dia katakan gitu. Karena dia dihakimi, saudara. Dia diadili. Kenapa peristiwa itu terjadi di hari Sabat? Lagi-lagi hari Sabat Tuhan Yesus lakukan. Lagi-lagi di hari Sabat. Karena Tuhan Yesus mau break. Ya, mau membongkar kepercayaan orang Farisi ini. Bahwa kalian harus percaya Yesus yang adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar hukum. Jangan percaya hukum Taurat. Jangan hanya sekedar melakukan hukum Taurat. Tapi keselamatan itu diberikan gratis, anugerah untuk saudara dan saya, untuk semua manusia melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia bersaksi menceritakan. Dia bersaksi menceritakan Yesus. Dia menceritakan pengalaman yang dialami perjumpaannya dengan Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Yang terakhir. Oh, ini ayatnya. Oh, tadi yang ayat 33 ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia bersaksi bahwa dia yang nyembuhin saya itu orang Tuhan yang datang dari surga, dari Allah. Dengan kata lain dia katakan bahwa dialah Allah itu. Dialah Allah itu yang melakukan pekerjaannya dalam kehidupan saya. Ya, ayat 4. Saudara perhatikan ayat 4 ini. Yesus mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, Yesus. Saudara perhatikan garis bawah kata-kata kita di sini. Ya. Yesus yang mengatakan. Kata-kata kita itu artinya apa, saudara?
kata-kata orang pertama, jamak, ya kan? Artinya sama-sama, ayo sama-sama kita semua mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus Yesus. Amin saudara. Jadi pekerjaan Allah ini bukan hanya untuk Yesus saja yang melakukan. Tapi Yesus mengajak semua murid-murid yang percaya. Ayo kita semua harus, ya, apalagi ada kata-kata harus, mandatori saudara ini. Wajib, harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang. Artinya ini ada limit waktu saudara. Ada limit waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Ada limit batas waktu yang Tuhan berikan. Selama ini masih siang, ayo kita lakukan pekerjaan Allah ini. Yaitu apa? Menjadi saksi, menceritakan yang tadi respon orang buta ini yang kedua. Ceritakan, bersaksi apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu. Ceritakanlah itu kepada orang lain. Ini ada batas waktu, saudara. Ada batas waktu. Jadi artinya apa? Jangan berlambat-lambat. Jangan menunda-nunda pekerjaan bersaksi, menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Kerjakan sekarang juga. Harus mengerjakan selama masih siang. Dan saudara akan datang nanti malam. Malam itu akan datang. Ada waktunya. Expired, selesai. Kita nggak bisa lagi bersaksi, memberitakan Injil. Mungkin orang yang saudara jumpai, besok belum tentu saudara bisa ketemu lagi. Mungkin itu perjumpaan saudara terakhir. Mungkin itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara ceritakan tentang Yesus. Mungkin itu kesempatan terakhir saudara. Sewaktu kakaknya Pak Kris, saya selalu ingat cerita ini. Saya beritakan Injil, saya beritakan firman Tuhan kepada dia. Jawaban dia, saudara, waktu saya tanya, saya sudah ceritakan tentang Yesus, anugerah Tuhan, keselamatan melalui Yesus. Waktu saya tanya, Bapak mau sekarang saya doakan terima Yesus? Saudara tahu apa jawaban dia? Jawabannya, saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Saya tanya keluarga saya dulu. Saya maunya, ayo berdoa terima Yesus gitu. Tapi saya nggak mau paksa dia. Ya saya nggak mau paksa dia. Ya oke nggak apa-apa Pak, saya doain Bapak. Saya doain Bapak ya. Jadi dia belum mau waktu itu. Dia agama lain saudara. Beberapa bulan kemudian, ya sewaktu saya sama Pak Kris sedang ngobrol di satu restoran sore hari, kami sedang fellowship, ya sedang diskusi firman Tuhan bersama-sama berdua. Kemudian Pak Kris bilang saya harus pulang cepat nih. Jadi Pak Kris kita sudahi pulang cepat karena Pak Kris ada teks dari keluarganya bahwa kakaknya itu ada di Bogor dan dalam kondisi kritis. Ya, dalam kondisi kritis. Kemudian ya kita doakan, lalu kami pulang, kita pulang. Jadi malam hari saya teks Pak Kris, Pak sudah berangkat ke Bogor? Iya dalam perjalanan Pak Kris bilang. Jadi kemudian Pak Kris sampai di Bogor di rumah sakit itu di ICU ya, kalau nggak salah itu sudah pagi ya, kalau nggak salah Pak Kris ya, sudah larut malam ya. Ketika larut malam itu begitu tiba di rumah sakit, Pak Kris langsung datangi kakaknya itu dan langsung dipegang tangannya, lalu Pak Kris doakan kakaknya dan dalam keadaan koma ya, Pak Kris doakan kakaknya dan saat Pak Kris doakan, Pak Kris bagikan firman Tuhan ke dia. Ya, Pak Kris bilang ini kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir. Jadi Pak Kris beritakan firman sekali lagi. Lalu diajak, mau nggak saya doain terima Yesus? Terus kata Pak Kris, ada respon katanya tangannya dan kemudian matanya mulai meneteskan air mata dia. Dia mulai menangis. Dan terus Pak Kris doakan dia menerima Yesus dalam hidupnya. Terus kemudian pagi hari Pak Kris kabarin saya, Pak, kakak saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi pagi hari itu dia dipanggil Tuhan. Jadi Pak Kris datang di momen terakhir hidup dia. Itulah kesempatan terakhir. Kalau Pak Kris nggak datang, lewat sudah momennya itu. Ya. Jadi saudara mari kita, selama masih siang,
selama ada kesempatan. Mungkin besok saudara belum tentu bisa ketemu dia lagi. Beritakan. Amin saudara. Katakan sebelah kiri kanan saudara, beritakan. Beritakan. Ya. Mungkin ini kesempatanmu terakhir. Atau mungkin saudara di sini ya yang masih main-main hidupnya, masih dalam dosa. Saudara, mungkin ini hari kesempatan saudara terakhir. Bukan saya nyumpain, enggak. Mungkin maksudnya kesempatan dengar firman terakhir. Maka saudara terima firman Tuhan hari ini dan bertobat di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ini respon yang ketiga. Ya. Respon yang ketiga dari orang buta itu. Percaya dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Dia enggak ambil kesempatan yang lain. Dia ambil kesempatan hari itu juga. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan. Saat itu juga dia bilang, yes, aku percaya. Dikatakan, ayat 38. Katanya, kata orang buta ini. Yes, aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Orang buta ini enggak kabur. Take it for granted, pergi aja, udah dapat mujizat. Saya udah dapat mujizat, itu dapat lotre saudara kalau saudara pergi kan. Nah saudara, mujizat saudara adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Supaya Tuhan Yesus dikenal dan dimuliakan. Supaya kita memberitakan kasih Kristus ini. Ya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Saudara, dari pusat, ya, saya simpulkan ini. Jadi yang menjadi pusat pemberitaan pergunjingan itu, waktu Yesus pertama kali datang, seharusnya bukan salah siapa. Jadi seharusnya judul khotbahnya bukan salah siapa. Tapi yang menjadi pusat pemberitaan adalah siapa yang menyembuhkan. Siapa dia? Bukan orang buta itu, bukan orang tuanya, bukan murid-murid. Tapi yang menjadi pusat, menjadi center pemberitaan itu adalah siapa yang melakukan pekerjaan Allah. Siapa dia yang melakukan pekerjaan dahsyat itu, yaitu Allah sendiri. Amin saudara, Allah sendiri. Mari saudara, fokus bukan kepada orang buta itu. Siapakah orang buta ini saudara? Siapakah orang buta ini? Dia adalah kita. Saya. Katakan sebelah kiri kanan saudara, saya. Jadi jangan fokus kepada saya. Tapi fokusnya kepada siapa saudara? Kepada Kristus. Kalau saudara fokus kepada saya, saudara akan kecewa. Saya begini. Selalu ada kekurangannya. Tapi ketika saudara berfokus kepada Yesus, maka pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui saudara. Amin saudara. Jadi berhenti mencari siapa yang salah. Berhenti mencari siapa penyebabnya. Berhenti mencari siapa dalangnya. Berhenti melemparkan kesalahan kepada orang lain. Berhenti menghakimi orang lain. Tapi mulailah buka hati saudara. Tuhan, inilah aku. Pakailah aku menjadi display. Pakailah aku menjadi alat demonstrasi pekerjaan Allah yang maha dahsyat itu. Inilah saya Tuhan, utuslah saya untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kolam Siloam berarti artinya yang diutus. Maukah saudara pergi ke kolam Siloam itu? Taat kepada perintah Tuhan itu. Berhenti selfish, memikirkan diri sendiri terus. Tuhan, saya ini begini, saya begini. Mengeluh atas keadaan ini. Mengeluh kepada Tuhan karena keadaan saya. Mengeluh kepada orang lain menyakiti saya, ini gara-gara sini, gara-gara teman saya, gara-gara ini, semua gara-gara kita menyalahkan orang lain. Berhenti seperti itu, tapi mulailah seperti orang buta itu, yang taat kepada perintah Tuhan. Pergi ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Yes Tuhan, saya mau taat Tuhan, saya mau pergi ke kolam Siloam, membasuh diri saya. Mari katakan yes kepada Tuhan. Amin saudara. Serahkan diri saudara. Ketika saudara mau diutus, jadilah orang anak hamba Tuhan yang mau diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara menjadi alat kerajaannya Tuhan? Mungkin belum tentu itu enak, seperti orang buta itu nggak enak saudara. Dikotorin hidupnya, matanya dikotorin. Tapi
endingnya kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Mari kita pejamkan mata kita. Hanya saudara dengan Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Datanglah. Dan Roh Kudus hadir di pintu hati saudara pada siang ini. Dan dia mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau dipakai? Hai anakku, maukah engkau dipakai, diutus untuk menjadi alat kerajaanku? Biar saudara hari ini hanya pribadi saudara dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Sambil singer menyanyikan lagu penyembahan, biar saudara merenungkan arti panggilan ini, merenungkan arti mujizat ini dalam kehidupan saudara. Maukah saudara Tuhan pakai untuk mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa itu? Bagaimana respon saudara? Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dulu sekarang pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Dan terimalah berkat dari Dia, dari Allah Bapa, dari
dari Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan kekal, perlindungan kekal selama-lamanya menyertai engkau jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan dengan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama saya, amin, amin, amin.